Sungguh tak terduga, seorang poluan muda jatuh cinta pada nelayan tua miskin. Meski dihujani cibiran, Ayu memilih tetap menikah dengannya. Bagaimana kelanjutannya? Inilah kisahnya. Desiran ombak sore itu menggulung pelan, seolah menyapu jejak-jejak lelah di pasir pesisir kecil desa Karangjati. Bribtu Ayu berdiri mematung di tepi pantai. Seragamnya masih lengkap, namun matanya lebih sibuk mengamati perahu-perahu tua yang terombang-ambing di kejauhan. Langit jingga memantulkan semburat warna di wajahnya, namun pikirannya tak tenang. Sudah seminggu ia ditempatkan di desa ini, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi ada sesuatu yang selalu menarik matanya setiap kali ia bertugas di sini. Di antara hiruk-pikuk warga yang sibuk mempersiapkan jaring atau menjemur ikan, ada satu sosok lelaki renta yang tak pernah luput dari pandangannya. Pak Raga, begitu warga memanggilnya. Lelaki tua itu berjalan membungkuk, tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, namun tangannya tak pernah berhenti membantu. Hari ini ia terlihat sedang memperbaiki perahu milik tetangga yang patah lunasnya, meski perahunya sendiri nyaris tak layak pakai. Ayu memandangi dari kejauhan, hatinya tergetar oleh ketulusan yang terpancar dari wajah lelah lelaki itu. Bukan sekali dua kali Ayu menyaksikan bagaimana Pak Raga membagikan ikan hasil tangkapannya kepada para janda tua yang hidup sebatang kara, atau membantu anak-anak yatim membawa kayu bakar ke rumah mereka. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan, tanpa mengeluh. Ayu bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang lelaki yang hidup di gubuk reot, dengan perut mungkin sering kosong, masih begitu ringan tangan membantu sesama? Di malam hari, saat ombak menggulung lebih keras dan angin pesisir meniup dingin, pikiran Ayu tetap kembali pada sosok Pak Raga. Ada sesuatu di balik sorot mata lelaki tua itu, sebuah keikhlasan yang jarang ia temui selama bertugas di kota, di antara manusia-manusia yang kerap mengejar kepentingan diri. Ia mulai merasakan ada hal yang lebih besar daripada sekadar tugas dinas di desa ini, sesuatu yang tak mampu ia pahami sepenuhnya namun membuat jantungnya berdebar tanpa sebab. Namun, tak semua mata memandang hal yang sama. Bisik-bisik warga mulai terdengar, menyinggung bagaimana seorang poluan muda, berpendidikan, bisa sebegitu sering mendekat ke gubuk nelayan tua itu. Ayu mendengarnya, tapi tak ia gubris. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setiap kali melihat Pak Raga, rasa damai itu selalu datang, seperti ombak yang perlahan menghapus kegelisahan hatinya. Suatu sore, Ayu memberanikan diri mendekati Pak Raga saat laki itu sedang duduk di tepi perahu tuanya, menatap laut dengan mata kosong. Mereka berbincang singkat, tentang laut, tentang hidup, tentang kehilangan. Pak Raga bercerita bagaimana istrinya meninggal bertahun lalu, anak-anaknya merantau entah kemana, dan hanya laut yang setia menemaninya. Suaranya lirih, namun ada ketegaran dalam setiap kalimatnya. Ayu mendengarkan tanpa memotong, seakan tiap kata lelaki itu mengisi kekosongan di hatinya. Ketika senja merunduk di ufuk barat, Ayu pulang dengan langkah berat. Di balik senyum Pak Raga yang sederhana, ia melihat kegetiran hidup, namun juga menemukan ketulusan yang menghangatkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu menyadari sesuatu yang mengusik. Apakah kekaguman ini akan tumbuh menjadi rasa yang lebih dalam? Apakah pantas seorang seperti dirinya, terpaut jarak usia dan dunia, merasakan getaran aneh di dada untuk lelaki sederhana itu? Di kejauhan, ombak tetap bergulung, membawa kisah yang entah kemana bermuara. Dan tanpa ia sadari, di bawah langit pesisir yang mulai kelam, takdir perlahan menulis cerita baru di hatinya. Hari-hari berlalu, dan angin laut tetap membawa aroma asin yang melekat di udara desa Karangjati. Bribtu Ayu semakin sering menyusuri jalan setapak menuju pantai, tak lagi sekadar menjalankan tugas, melainkan mengikuti suara hatinya yang entah kenapa selalu tertuju pada satu sosok, Pak Raga. Lelaki tua itu tetap seperti biasa, sederhana, tak banyak bicara, namun selalu tanggap menolong siapapun yang datang padanya. Tanpa ia sadari, tiap langkahnya semakin lekat dengan langkah Pak Raga. Pagi itu, Ayu mendapati Pak Raga sedang memanggul karung berat berisi ikan menuju rumah seorang janda tua. Ayu yang kebetulan melintas menawarkan bantuan, tapi Pak Raga menolak halus. Senyumnya masih mengandung kesederhanaan. Tangan ini masih kuat, Nak Ayu.
Biarlah saya jalani, biar ada gunanya hidup saya, katanya sambil terus berjalan pelan. Ayu hanya bisa memandang punggung renta itu dengan hati yang terenyuh. Semakin hari, rasa kagum yang tumbuh di hati Ayu tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia mulai mencari alasan agar bisa berlama-lama di sekitar Pak Raga. Kadang-kadang ia pura-pura bertanya soal laut, tentang cuaca, atau sekadar menanyakan kabar. Setiap jawaban Pak Raga selalu singkat, tapi mata lelaki tua itu tak pernah berbohong. Ada keteduhan di sana, sebuah kedewasaan yang tak bisa ditemui di laki-laki lain seusianya. Namun, tidak semua orang memandang mereka dengan mata yang sama. Bisik-bisik semakin kencang, terlebih dari ibu-ibu desa yang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang berujar, bagaimana mungkin seorang poluan muda yang cantik terpaut dengan nelayan miskin yang sudah tua renta? Sebagian lagi menertawakan diam-diam, menyebut Ayu terlalu iba hingga kehilangan logika. Gosip itu lambat laun sampai juga ke telinga Pak Raga. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Pak Raga memanggil Ayu ke gubuk tuanya. Duduk di kursi reot yang menghadap laut, ia menatap Ayu dalam-dalam, seperti ingin memastikan sesuatu. "Nak Ayu," ujarnya lirih, "saya ini cuma lelaki tua, tak punya apa-apa selain perahu tua dan badan renta. Jangan terlalu dekat, nanti orang salah sangka. Saya takut nama baikmu rusak karena dekat dengan orang seperti saya." Ayu terdiam lama. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dadanya. Tapi ia tak gentar. "Pak Raga," jawabnya tenang, "saya tak peduli apa kata orang. Bukan harta yang membuat saya ingin dekat, tapi ketulusan yang jarang saya temui. Nama baik tak ada artinya jika hati saya kosong." Matanya memancarkan kesungguhan, namun Pak Raga hanya tersenyum tipis, seolah tak yakin dirinya pantas menerima perasaan itu. Sejak percakapan itu, Pak Raga mulai menjaga jarak. Ia masih menyapa sopan, masih membantu warga seperti biasa, tapi ia menghindari bertemu Ayu terlalu sering. Ayu merasakan perubahan itu. Setiap pagi ia mencari-cari sosok lelaki tua itu di pantai. Namun Pak Raga selalu sibuk menjauh, pura-pura sibuk dengan jala atau perahunya. Di hatinya, Ayu mulai merasa sepi. Malam-malam Ayu semakin panjang, ditemani suara ombak yang seakan mengerti gelisahnya. Ia bertanya-tanya, apakah rasa ini salah? Mengapa cinta harus diukur oleh usia, harta, atau pandangan orang lain? Di tengah pikirannya yang kacau, bayang-bayang Pak Raga tetap datang, dengan senyum sederhana dan tangan kasarnya yang selalu ringan menolong orang lain. Desa Karangjati semakin ramai oleh bisikan, namun Ayu memilih diam. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, membantu warga, mengayomi anak-anak, namun di sela-sela waktunya, ia tetap menatap ke arah laut, berharap Pak Raga tak lagi menghindar. Namun lelaki tua itu tetap menjaga jaraknya, seolah takut melukai hati muda yang begitu bersih menatapnya. Hingga pada suatu malam, badai mulai terlihat di ujung cakrawala. Langit mendung bergulung, angin berembus kencang, tanda laut akan mengamuk. Warga mulai sibuk mengamankan rumah, menambatkan perahu-perahu tua agar tak terbawa ombak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ayu kembali melihat Pak Raga. Meski tubuhnya sudah lelah, lelaki itu tetap berjalan dari rumah ke rumah, memastikan semua warga aman. Dan tanpa Ayu sadari, badai besar bukan hanya akan mengguncang desa Karangjati, tapi juga hatinya sendiri. Badai yang akan menguji sejauh mana cintanya bisa bertahan melawan ombak kehidupan, melawan pandangan orang, dan melawan keraguan lelaki tua yang telah mencuri hatinya. Malam itu, langit seolah ikut menangis, dan Ayu berdiri di bawah hujan yang mulai turun, menatap laut yang menggulung ganas. Ia tahu, takdirnya kini bergantung pada ombak, pada keyakinan hatinya, dan pada lelaki tua yang mencoba menepis rasa, padahal hatinya pun sama rapuhnya. Malam itu, langit desa Karangjati seperti menyimpan amarah. Kilat menyambar di kejauhan. Angin menggulung membawa butiran hujan yang menghantam atap-atap rumah penduduk. Bribtu Ayu bergegas keluar dari kantor kecilnya. Matanya menatap langit kelabu penuh kekhawatiran. Desa ini kecil, rumah-rumah penduduk sederhana, takkan kuat menahan terjangan badai besar. Ia tahu, ini bukan sekadar badai biasa.
dan pikirannya tak bisa lepas dari satu nama, Pak Raga. Di tengah keriuhan warga yang sibuk mengikat perahu, menutup jendela, dan mengamankan ternak, Ayu mendapati Pak Raga basah kuyup, berjalan tergopoh-gopoh dari rumah ke rumah. Lelaki tua itu menolak berlindung, justru sibuk membantu para lansia, memastikan anak-anak kecil berada di tempat aman. Tangannya gemetar menahan dingin, namun langkahnya tak pernah goyah. Ayu tertegun. Dadanya sesak melihat betapa lelaki itu mengabaikan keselamatannya sendiri demi orang lain. Tiba-tiba, di tengah riuh hujan dan angin, terdengar teriakan histeris. Salah satu rumah bambu milik seorang janda tua nyaris roboh diterjang angin. Tanpa pikir panjang, Pak Raga berlari menembus derasnya hujan, masuk ke dalam rumah yang hampir ambruk itu. Ayu yang melihatnya ikut berlari, memanggil-manggil nama Pak Raga. Namun suaranya tenggelam dalam desau badai. Dengan susah payah, Pak Raga menggendong anak kecil keluar dari rumah yang sudah miring. Tubuhnya limbung, tapi ia tetap melangkah. Ayu menghampirinya, membantu menopang lelaki tua itu. Di bawah deras hujan, tanpa kata-kata, mereka saling menatap. Mata Pak Raga penuh kelelahan, tapi ada keteguhan di sana. Ayu tahu, lelaki ini rela menyerahkan nyawa untuk orang lain, tak pernah peduli pada dirinya sendiri. Badai terus menggila hingga tengah malam. Setelah memastikan semua warga berkumpul di balai desa yang aman, Ayu mencari-cari Pak Raga. Namun lelaki tua itu menghilang entah kemana. Hatinya cemas, pikirannya kacau. Di bawah cahaya petromax yang temaram, ia berlari ke pantai, menembus gelap, berharap menemukan sosok renta itu. Dan benar saja, di tepi pantai yang dihantam ombak besar, Ayu melihat bayangan Pak Raga tengah berusaha menarik perahu-perahu warga yang hampir terseret ke laut. Tubuhnya gemetar, kakinya nyaris tak kuat berdiri. Tanpa berpikir, Ayu berlari menghampirinya, memegang tangannya, mencoba menahan langkah gontai itu. Pak Raga, cukup, biar saja, yang penting Bapak selamat, teriak Ayu di antara deru angin. Pak Raga menatapnya sekilas, lalu menggeleng. Perahu ini harapan hidup mereka. Nak, kalau hilang, bagaimana besok mereka makan? Suaranya serak, tapi penuh keteguhan. Ayu merasakan ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya saat itu. Ia tak lagi mampu menahan air mata. Lelaki tua ini terlalu baik, terlalu mulia, bahkan untuk dirinya sendiri. Tak peduli pada badai atau pandangan orang, Ayu memeluk Pak Raga erat, menggenggam tangannya. Kalau Bapak tenggelam, harapan saya juga ikut hilang, bisiknya lirih. Pak Raga terdiam, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. Di tengah ombak yang menggila, mereka berdiri saling menopang, dua jiwa yang terpaut tanpa batasan usia, harta, atau pandangan dunia. Akhirnya, menjelang fajar, badai mereda perlahan. Desa porak-poranda, banyak rumah rusak, perahu hilang. Tapi satu hal tetap utuh, tekad Ayu. Saat matahari mulai mengintip malu-malu di balik awan, ia duduk di tepi pantai bersama Pak Raga. Keduanya kelelahan tapi tak berbicara. Hanya suara ombak yang menjadi saksi. Beberapa hari setelah badai berlalu, gosip di desa semakin menjadi-jadi. Banyak yang mencibir Ayu, menuduhnya terlalu dekat dengan lelaki tua miskin. Bahkan ada pemuda setempat, anak kepala desa yang kaya, datang membawa lamaran secara terang-terangan. Namun Ayu menolak tanpa ragu. Ia tahu apa yang diinginkannya, dan bukan harta yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Pak Raga mulai semakin menghindar, merasa semua ini salah. Ia merasa tak pantas, terlalu tua, terlalu miskin. Tapi Ayu tak tinggal diam. Ia mendatangi gubuk lelaki tua itu, membawa sekeranjang makanan. Tanpa basa-basi, ia duduk di depan Pak Raga, menatap matanya dalam. Bapak boleh menghindar, tapi hati saya sudah terlanjur memilih, ucapnya tegas. Pak Raga hanya menunduk. Nak Ayu, jangan hancurkan masa depanmu untuk lelaki sepertiku, katanya pelan. Tapi Ayu tak bergeming. Bapak sudah mengajarkan saya satu hal, bahwa hidup tak berarti tanpa ketulusan. Apa artinya masa depan jika tanpa cinta yang tulus?
Ombak di kejauhan seolah berbisik, dan di bawah langit pesisir yang perlahan cerah, hati Ayu sudah bulat. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, cinta sejati harus diperjuangkan, meski melawan ombak dan keraguan dunia. Desa Karangjati mulai bangkit perlahan dari luka badai. Rumah-rumah diperbaiki dengan gotong royong, perahu-perahu yang tersisa mulai dibersihkan, dan warga saling membantu menata ulang kehidupan. Namun, di hati Bribtu Ayu, badai justru baru saja dimulai. Setiap langkahnya menuju pantai selalu berujung pada satu gubuk tua yang tak kunjung ia masuki kembali. Gubuk milik Pak Raga. Lelaki tua itu semakin menjauh. Seolah badai tak hanya merobohkan atap desa, tetapi juga merobohkan keberaniannya menerima kasih sayang. Pak Raga sibuk menambal jalannya, memperbaiki perahu-perahu warga lain, tetapi tak pernah lagi menatap Ayu seperti sebelumnya. Hatinya menahan luka yang tak pernah ia ungkapkan, luka yang jauh lebih dalam dari sekadar kemiskinan atau usia. Suatu sore, ketika langit mulai merah jingga, Ayu memberanikan diri mengetuk pintu gubuk itu lagi. Kali ini, tanpa keranjang makanan atau alasan basa-basi. Pak Raga membuka pintu, wajahnya penuh letih. Ayu menatapnya, tak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sebuah kain tua yang ditemukannya di balai desa. "Ini jala bapak yang kemarin rusak, saya jahitkan," ucapnya lirih. Pak Raga menatap kain itu, matanya sayu. Perlahan, ia mempersilakan Ayu duduk. Di tengah senyap sore, lelaki tua itu akhirnya membuka suara, menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. "Dulu, saya pernah punya istri, Nak, seorang perempuan baik yang tak peduli pada kemiskinan saya. Tapi karena hidup susah, ia jatuh sakit dan saya tak punya cukup uang untuk mengobatinya. Ia meninggal dengan mata masih menatap saya, seakan menyalahkan diri sendiri karena memilih lelaki miskin seperti saya." Air mata Ayu jatuh perlahan. Kini ia mengerti alasan Pak Raga selalu menolak kebaikannya, selalu menjaga jarak. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena rasa bersalah di masa lalu masih mengikat hatinya. "Bapak tak perlu menanggung semua itu sendiri. Bapak sudah melakukan yang terbaik. Jangan hukum diri sendiri terlalu lama," ujar Ayu, suaranya bergetar. Pak Raga menatap laut yang mulai gelap. Angin senja menerpa wajahnya yang penuh garis usia. "Saya takut sejarah terulang. Tak ingin ada perempuan lain yang menyesal karena memilih lelaki seperti saya," gumamnya. Tapi Ayu menggeleng pelan. "Saya bukan istri bapak yang dulu. Saya punya pilihan sendiri. Dan pilihan saya tetap sama, meski seluruh dunia menertawakan." Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mereka duduk dalam diam, saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Seolah beban Pak Raga perlahan terangkat, meski tak sepenuhnya hilang. Hati Ayu tetap teguh, menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar mengikat janji. Namun, ujian mereka belum selesai. Esok harinya, kabar kedekatan Ayu dan Pak Raga sampai ke telinga atasan Ayu di Polres. Ayu dipanggil, diperingatkan dengan halus bahwa kedekatannya dengan nelayan miskin itu bisa mencoreng citra institusi. "Kau muda, cantik, punya masa depan cerah. Jangan buang semua itu hanya demi lelaki tua tanpa masa depan," ujar sang atasan tegas. Ayu menunduk, dadanya terasa sesak, tapi hatinya sudah bulat. Ia pulang dengan langkah gontai, namun tekadnya tak goyah. Malamnya, ia kembali ke pantai, menemukan Pak Raga duduk termenung di tepi dermaga, seperti menunggu jawaban semesta. Tanpa ragu, Ayu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kasar. "Bapak, saya sudah lelah melawan semua omongan orang. Jadi biarkan saya memilih jalan saya sendiri," ucap Ayu lirih. Pak Raga menatapnya, mata renta itu penuh kebimbangan, tapi juga harapan kecil yang mulai tumbuh kembali. Di bawah langit malam yang penuh bintang, keduanya akhirnya saling mengerti bahwa cinta tak bisa diukur dengan apapun. Tak oleh usia, tak oleh jabatan, bahkan tak oleh masa lalu yang kelam. Dan di titik itu, janji di antara mereka perlahan terjalin, meski tanpa kata-kata. Ombak malam menjadi saksi, bahwa hati yang tulus tak pernah tunduk pada apapun, kecuali pada cinta itu sendiri.
Hari-hari berlalu di desa Karangjati dengan segala hiruk-pikuknya. Gosip tentang Bribtu Ayu dan Pak Raga masih berhembus di setiap sudut desa, dari warung kopi hingga balai desa. Namun Ayu tak lagi peduli. Ia tetap menjalankan tugasnya, tetap membantu warga, tetap menatap pantai yang selalu mengingatkannya pada satu sosok. Di dalam hatinya, ia sudah mengikat janji yang tak bisa dipatahkan oleh bisik-bisik manusia. Suatu sore, saat matahari perlahan turun ke ufuk barat, Ayu memutuskan membawa keputusan itu ke hadapan Pak Raga. Ia menghampiri gubuk tua itu, seperti biasa tanpa banyak basa-basi, hanya membawa setangkai bunga liar yang ia petik di jalan. Pak Raga menyambutnya dengan tatapan yang lebih tenang, tapi ada gurat kegelisahan yang masih tersisa di wajah tuanya. "Bapak," suara Ayu lirih, tapi tegas, "saya sudah membuat keputusan. Besok pagi, saya ingin Bapak datang ke balai desa. Bukan sebagai nelayan miskin, tapi sebagai laki yang akan jadi suami saya." Suasana hening, hanya suara angin pantai yang berhembus pelan di sela kata-katanya. Pak Raga terdiam lama, hatinya bergejolak, campuran antara bahagia, takut, dan tak percaya. "Nak Ayu, apakah kau benar-benar yakin? Dunia ini kejam pada orang seperti kita," gumamnya, hampir tak terdengar. Namun Ayu tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Saya sudah cukup lama berhadapan dengan dunia. Sekarang saatnya saya memilih siapa yang akan saya genggam selamanya." Keesokan paginya, di bawah langit yang cerah, warga desa Karangjati berkumpul di balai desa. Sebagian besar datang dengan rasa penasaran, sebagian lain dengan cibiran di bibir. Namun tatkala Pak Raga muncul dengan pakaian sederhana tapi rapi, dan Ayu berdiri di sisinya dengan seragam poluan kebanggaannya, semua bisik-bisik itu perlahan mereda. Di hadapan kepala desa dan saksi sederhana, Ayu dan Pak Raga mengucap janji pernikahan. Tak ada pesta megah, tak ada hiasan mahal, hanya seutas senyum di wajah-wajah warga yang mulai menyadari bahwa cinta bisa melampaui segalanya. Ayu menatap Pak Raga penuh haru, sementara lelaki tua itu menggenggam tangannya dengan gemetar, tak mampu menyembunyikan air mata bahagia yang mengalir di pipinya. Ketika prosesi selesai, mereka berjalan menuju pantai, diiringi sorak-sorai anak-anak kecil yang berlarian. Ombak sore hari menyambut mereka dengan lembut, seolah ikut mengucapkan selamat. Di tepi pantai itu, Ayu bersandar di bahu suaminya, sementara matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. "Pak Raga," bisik Ayu pelan, "tak peduli berapa lama kita diberi waktu bersama, asalkan kita melewati hari-hari ini dengan hati yang saling mencintai." Lelaki tua itu tersenyum, menggenggam tangan Ayu lebih erat, seakan ingin memastikan bahwa kebahagiaan ini bukan mimpi. Dan ombak terus mengalun di pesisir Karangjati, menjadi saksi bisu dari kisah cinta sederhana yang tak runtuh oleh usia, harta, atau pandangan dunia. Kisah tentang dua hati yang akhirnya menemukan dermaga untuk berlabuh di tengah riuh ombak kehidupan. Hidup seringkali menanamkan pada kita sebuah pemahaman yang keliru, bahwa segalanya bisa diukur dan ditentukan oleh materi, usia, status sosial, atau pandangan orang lain. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah soal kepemilikan, memiliki harta berlimpah, pasangan yang sepadan, kehidupan yang sesuai standar masyarakat. Kita dibentuk untuk mengukur diri dan orang lain dengan tolok ukur duniawi yang sempit. Namun, kisah Ayu dan Pak Raga datang sebagai angin segar yang menyingkap tabir kenyataan, mengajarkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berharga, dan lebih abadi dibandingkan semua itu. Bahwa cinta sejati, pada akhirnya, melampaui usia, harta, status, bahkan melampaui penilaian manusia. Ayu, seorang perempuan muda dengan keberanian di hatinya, memilih untuk tidak tunduk pada aturan-aturan yang tak tertulis namun mengekang itu. Ia tahu betul apa yang akan dikatakan orang-orang tentang usianya yang jauh lebih muda, tentang status Pak Raga yang hanya seorang nelayan tua miskin, tentang masa depan yang tidak pasti. Tapi ia juga tahu, ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan, ketulusan. Ia memilih untuk mendengar bisikan hatinya sendiri, bukan teriakan dunia yang memaksanya menyesuaikan diri. Dari Ayu kita belajar
bahwa kadang, untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki, kita harus berani melawan ombak besar, menghadapi badai cibiran, menahan luka dari perkataan orang-orang yang tak mengerti. Sementara Pak Raga, sosok sederhana yang mungkin dipandang rendah oleh banyak mata, mengajarkan pada kita kekuatan dari sebuah kebaikan yang tidak bersyarat. Hidupnya keras, jauh dari gemerlap, tapi di balik wajah tuanya, ada ketulusan yang tidak banyak dimiliki orang-orang yang hidup bergelimang kemewahan. Ia menanam kebaikan dimanapun ia berada, tanpa pernah mengharap balasan. Dan seperti hukum alam yang tak pernah ingkar, kebaikan itu kembali padanya dalam wujud yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang perempuan muda yang tulus mencintainya tanpa peduli pada apa yang dunia lihat. Mungkin di luar sana, ada begitu banyak Ayu dan Pak Raga. Mereka yang diam-diam berjuang melawan arus besar, menantang ekspektasi orang-orang di sekitarnya, menepis segala keraguan demi mempertahankan apa yang diakini hatinya. Mereka yang memilih untuk tak tunduk pada aturan-aturan sosial yang sempit, memilih cinta yang murni, memilih kebahagiaan yang tidak bergantung pada apa kata orang. Dan sesungguhnya, mereka jauh lebih kuat dari yang kita kira. Karena butuh keberanian luar biasa untuk menempuh jalan yang sunyi, untuk bertahan di tengah ombak besar yang siap menenggelamkan keyakinan. Pada akhirnya, kita semua akan dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Pilihan untuk mengikuti suara hati atau memilih nyaman dengan ekspektasi dunia. Pilihan untuk mencintai tanpa syarat atau bermain aman demi pengakuan semu. Pilihan untuk memberi tanpa hitung-hitungan atau terus menimbang untung rugi dalam setiap langkah. Hidup ini terlalu singkat jika hanya kita habiskan untuk menyenangkan semua orang. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa sempurna kita di mata dunia, tapi pada seberapa tulus kita menjalani hidup dengan hati yang bebas. Jangan pernah ragu untuk mencintai tanpa batas. Jangan takut untuk memberi tanpa pamrih. Karena segala yang kita lakukan dengan hati yang bersih akan kembali pada kita, mungkin dalam bentuk yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dunia mungkin tak selalu adil, tapi semesta punya cara membalas ketulusan. Dan seperti kisah Ayu dan Pak Raga, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, melewati badai, menantang ombak, dan bertahan meski segala hal berkata mustahil. Semoga kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan menjadi pengingat bagi kita semua. Pengingat bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita memaknai, menerima, dan berbagi dengan sepenuh hati. Jangan biarkan dunia mendikte kebahagiaan kita. Jangan biarkan suara-suara di luar mengalahkan bisikan kebenaran di dalam diri kita. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk apresiasi kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan apa yang kalian rasakan. Atau mungkin kalian pernah berada dalam situasi serupa, melawan arus demi keyakinan hati kalian sendiri. Cerita kalian bisa jadi inspirasi bagi orang lain yang sedang dalam dilema yang sama. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang selalu mengajak kita melihat kehidupan dari sudut yang lebih dalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingatlah selalu bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang dunia katakan, tapi dari keberanian kita sendiri untuk mencintai, memberi, dan memilih jalan hidup dengan hati yang merdeka.